Eka Aulianisa dengan NIM 2285230008 dari kelas 2B. Aku akan menjelaskan salah satu permasalahan belajar yaitu fobia sekolah. Teman-teman tahu tidak apa itu fobia sekolah? Yuk kita cek. Fobia sekolah adalah masalah kegelisahan yang digambarkan oleh kekhawatiran yang tidak perlu, penuh tekad, dan tidak seimbang terhadap keadaan sekolah. Orang yang mengalami fobia sekolah merasakan tekanan kritis yang sangat dalam dan mengalami kegugupan yang tidak wajar ketika berada dalam rutinitas sehari-hari dengan keadaan yang berhubungan dengan sekolah. Orang-orang dengan fobia sekolah seringkali mengalami kecemasan yang aneh atau ekstrem terhadap keadaan yang berhubungan dengan sekolah. Meskipun mereka memahami bahwa perasaan takut mereka mungkin tidak masuk akal, mereka sebenarnya tidak memiliki kendali atas mengalahkan ketakutan tersebut. Gejala dari fobia sekolah mencakup sensasi ketidaknyamanan yang luar biasa dan pasti sebelum, selama, atau setelah berada di sekolah. Apa ya yang menjadi faktor penyebab dari fobia sekolah? Yang pertama, faktor genetik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Prayitno 2019, menelusuri adanya hubungan antara faktor genetik dan fobia sekolah pada remaja di Indonesia. Yang kedua, pengalaman trauma atau stres, seperti penyiksaan atau pelecehan, dapat menjadi pemicu atau alasan seseorang mengalami fobia sekolah. Yang ketiga, faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang tidak mendukung dan tekanan akademis yang tinggi juga dapat menjadi faktor penyebab seseorang mengalami fobia sekolah. Yang keempat, faktor psikososial. Faktor psikososial ini seperti rasa gugup yang berlebihan, rendahnya rasa percaya diri, dan kegagalan dalam mengelola keadaan sosial juga dapat menjadi faktor penyebab seseorang mengalami fobia sekolah. Lalu, apa ya dampak dari fobia sekolah ini? Pertama, gangguan emosional. Fobia sekolah dapat menyebabkan kekecewaan yang serius di rumah pada individu. Mereka mengalami kegugupan, stres, dan kesedihan yang serius. Yang kedua, gangguan sosial. Fobia sekolah dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bersosialisasi dengan teman, instruktur, dan staf sekolah lainnya. Mereka mungkin menjauh dari lingkungan sosial yang berhubungan dengan sekolah dan mengalami keterputusan sosial. Yang ketiga, menurunnya prestasi akademik. Partisipasi yang tidak muncul atau bahkan ketidakhadiran di sekolah dapat berdampak buruk pada prestasi akademik individu. Mereka mungkin melewatkan ujian dan tugas penting yang dapat menyebabkan penundaan dalam melihat materi pelajaran dan menurunkan nilai mereka. Yang terakhir, gangguan pengembangan pribadi. Fobia sekolah dapat menggagalkan kemajuan individu. Mereka mungkin melewatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan interaktif, rasa percaya diri, dan kapasitas untuk mengatasi masalah. Ada gak ya strategi untuk mengatasinya? Yuk kita cek. Yang pertama, terapi kognitif perilaku atau CBT, mencakup mengenali pertimbangan negatif atau perubahan mental terkait sekolah, serta melaksanakan prosedur yang membantu mengatasi ketegangan dan mengubah rancangan ide yang tidak diinginkan. Yang kedua, pendekatan keluarga. Melibatkan keluarga dalam siklus pengobatan dapat membantu menciptakan emosi yang stabil dan membantu reintegrasi individu ke sekolah. Penasihat dapat bekerja sama dengan keluarga untuk mengatasi masalah korespondensi, mengurangi stres keluarga, dan meningkatkan pemahaman tentang ketakutan sekolah. Yang terakhir, konseling pendidikan. Penasihat sekolah dapat menawarkan bantuan dan membantu orang-orang dalam menciptakan teknik bertahan hidup yang berhasil dalam lingkup sekolah. Mereka dapat bekerja sama secara erat dengan instruktur dan staf sekolah untuk membantu perubahan penting dan berupaya melakukan reintegrasi ke dalam ranah sekolah. Semoga bermanfaat ya teman-teman.